Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya, anak-anakku yang saleh dan salehah? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang saleh dan salehah, kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam ya. Kita melanjutkan materi yang minggu yang lalu ya tentang puasa Ramadan. Tapi pembahasan kali ini adalah memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha ya, materi kali ini adalah memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ya. Aku harus raih manfaat puasa pada Ramadan. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita harus mengambil manfaat, mengambil kesempatan pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada Ramadan itu, pada bulan Ramadan itu ya, semua kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terus apa saja ya kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ya, kita akan bahas satu persatu ya. Mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berbuat kebaikan. Berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan baik yang selalu dilakukan oleh beliau. Apa saja bisa kita lihat. Oke, yang pertama ada yang namanya sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah salat isya ya. Jadi kita semua juga tahu pada bulan Ramadan setelah salat isya kita sama-sama melakukan sholat sunat tarawih secara berjamaah ya. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lihat nih ya, ada ya laki-laki dan perempuan dan ustadznya sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan berbondong-bondong pergi ke masjid atau musola. Mereka melaksanakan sholat tarawih dan witir ya. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, usahakan ya kita melakukan kebaikan. Dengan cara apa? Melaksanakan sholat sunat tarawih setelah isya tuh berjamaah dengan imam hingga dilanjut dengan sholat witir. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan sholat isya berjamaah kemudian sholat tarawihnya dan dilanjut dengan witir mengikuti bersama imam, itu pahalanya adalah pahala kita sholat semalam suntuk ya. Jadi kapan lagi kita akan mendapatkan pahala sebanyak itu? Jadi manfaatkan ketika masuk bulan Ramadan kita melaksanakan sholat sunat tarawih ya, kemudian dilanjut dengan witirnya bersama imam. Oke. Kemudian apa saja? Yang kedua, yang keduanya adalah tadarus Al-Qur'an ya. Tadarus Al-Quran, di mana pada tanggal 17 Ramadan adalah tanggal diturunkannya Al-Quran pertama kali ya. Makanya pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk tadarus Al-Quran ya. Bisa kita lihat di gambar di sini ada anak-anak ya, ada perempuan, ada laki-laki dan ustadznya sedang sama-sama bertadarus Al-Quran, sedang sama-sama membaca Al-Quran. Nah, tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan yang semestinya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya asik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut ya. Jadi Al-Quran itu bisa membaca, bisa memahami isi maknanya, bisa juga mendengarkan ya. Dan
perlu diingat ketika teman kita sedang membaca Al-Quran atau siapa saja, kemudian kita ada di tempat itu, kita harus mau mendengarkan Al-Qurannya, mendengarkan bacaannya. Tidak diperbolehkan ketika ada yang membaca Al-Quran kemudian kita ngobrol, kemudian kita bercerita, itu tidak diperbolehkan. Jadi ketika ada yang membaca Al-Quran, kita diharuskan menyimaknya, kita diharuskan mendengarkan bacaannya, karena dengan mendengarkannya saja kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Selanjutnya, apalagi kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan? Memperbanyak sedekah, ya. Jadi pada bulan Ramadan nih ada seorang bapak-bapak sedang memberikan uang kepada orang yang membutuhkan, ya. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan, kita harus mau memperbanyak sedekah karena pahalanya itu akan dilipat gandakan, ya. Bisa kita lihat, ya, di setiap bulan Ramadan, banyak orang-orang yang berlomba-lomba memberikan takjil untuk buka puasa, ada yang memberikan sedekah, ada yang santunan anak yatim dan doa dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena pada bulan Ramadan, semua kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah. Jadi kita bersedekah itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersedekah karena ingin dipuji, karena ingin dibilang orang baik. Jangan. Jadi ketika kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan, kita harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan pahala, agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita lanjutkan. Nah, kemudian apa manfaat puasa Ramadan? Tentunya banyak, ada banyak manfaat ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, apalagi kita melaksanakan contoh-contoh kebaikan yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada saat dulu. Mari meraih manfaat ibadah puasa Ramadan. Manfaat orang yang berpuasa, terutama puasa Ramadan, sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Apa saja? Bisa kita lihat, Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan kita puasa Ramadan, dengan kita melaksanakan puasa Ramadan, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat bisa berbicara, nikmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa minum, bisa melek dan lain sebagainya. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dengan melaksanakan puasa Ramadan itu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang kedua, melatih kejujuran. Di saat berpuasa kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita sudah ketahui pada bulan Ramadan, kita dituntut untuk melatih kejujuran, ketika di rumah sendirian tidak ada orang, kalau kita sedang berpuasa, kalaupun tidak ada satupun yang melihat kita harus tetap berpuasa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan kalaupun kita di rumah tinggal sendirian. Makanya kita dilatih untuk melatih kejujuran, Dengan berpuasa kita akan bisa berbuat jujur. Oke, selanjutnya apalagi? Menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan sesama manusia. Kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani.
Jadi orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang kelima adalah melatih kesabaran. Ya, pengendalian diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar. Sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola harus juga sabar berlatih. Ingin sukses masuk surga sekalipun harus sabar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang ingin sukses di dunia dan akhirat harus menggunakan sikap sabar. Ya, dalam segala hal apapun harus sabar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita lanjutkan ya, rangkuman. Ya, rangkuman yang pertama adalah puasa Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, berpuasa ya pada bulan Ramadan untuk meraih derajat tertinggi yaitu takwa. Ya, yang ketiga, puasa memiliki ketentuan-ketentuan seperti syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan yang membatalkan puasa. Pada bulan puasa dianjurkan memperbanyak amal ibadah seperti sholat tarawih, ya, sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Yang kelima, puasa Ramadan mengandung banyak manfaat. Di antaranya ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, dan melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ya, itu adalah rangkuman. Ya, silahkan dipelajari, ya, diingat lagi dan diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata dan penjelasan Bapak yang kurang